Selamat datang di modul 1, Basic Modeling and Material Handling. Untuk part 2 yaitu Task Executors. Oke, jadi Task Executors merupakan suatu library yang berfungsi untuk mengerjakan tugas dalam model. Di sini dia bisa sebagai operator fixed resource maupun untuk material handlingnya. Nah, untuk objek Task Executor sendiri ada banyak ya. Yang pertama ada operator, lalu ada Task Executor, Task Porter, Elevator, Robot, Crane, ASRS, dan Dispatcher. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas 4 objek sekaligus ya, yaitu operator, task executor, task porter, dan elevator. Jadi mereka ini berfungsi untuk memindahkan flow item dari satu proses ke proses selanjutnya. Khusus untuk operator, dia dapat berperan dalam mengoperasikan processing atau setup dari fixed resource. Untuk propertiesnya, yang pertama ada capacity, max speed, acceleration atau deceleration, lalu ada shape, ini khusus untuk operator, dan yang terakhir adalah lift speed, ini khusus untuk transporter. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai operator dulu. Jadi operator ini dia bisa punya dua fungsi ya. Yang pertama sebagai material handling, yang bawa material dari objek satu ke objek lainnya. Dan yang kedua adalah sebagai operator, baik dia bisa menjadi operator setup maupun processing. Oke, untuk munculinnya gampang banget, kita tinggal drag dari sini ya. Nah, udah muncul. Untuk propertiesnya, yang pertama adalah capacity, jadi dia berfungsi untuk mengatur kapasitas angkut flow item. Di sini dia 1 ya, ini bisa kita ganti misal 5 atau 10 gitu. Kemudian ada max speed, yaitu untuk mengatur kecepatan maksimalnya. Terus ini ada acceleration serta deceleration, ini untuk mengatur percepatan serta perlambatan dari operator. Dan yang terakhir adalah shape. Jadi ini kita bisa ganti antara male atau female. Misal kita ganti female di sini. Oke, dia otomatis akan ganti jadi cewek. Nah, kemudian selain properties kita bisa ngatur-ngaturin juga. Ini lebih ke posisi sama visualisasinya. Untuk yang ini kita bisa gunakan untuk mengatur koordinat dari objek kita. Misalnya ini kita ganti jadi 0, dia otomatis berpindah ke sini. Lalu ini untuk mengatur arah dari operator tersebut menghadap. Misalnya kita ganti jadi 50, dia jadi serong sini. Dan yang terakhir adalah ini untuk visualisasinya. Misal ini kita ganti jadi 2. Jadi dia bisa ngatur tinggi, lebar, serta panjang dari operator ini. Sebenarnya nggak cuma operator, di sini model bisa diatur posisi serta visualisasinya pakai general properties di sini. Oke, selanjutnya adalah task executor. Oke, jadi ini berfungsi juga sebagai material handling ya. Jadi ini kayak AGV gitu. Untuk propertiesnya sama, ada capacity, max speed, acceleration, deceleration. Lalu selanjutnya adalah transporter. Oke, nah bedanya sama operator dan task executor, dia bisa melakukan gerakan ke atas atau bisa mengangkut. Sini ada variabel tambahannya, yaitu lift speed. Untuk mengatur kecepatan, dia mengangkat barang secara vertikal. Dan yang terakhir adalah elevator. Untuk elevator di sini dia bisa digunakan untuk memindahkan material secara vertikal, tapi horizontal nggak bisa. Jadi kebalikannya sama operator dan task executor. Oke, untuk propertiesnya sendiri sama, capacity, max speed, acceleration, dan deceleration. Oke, selanjutnya ada robot. Jadi robot ini dia sebagai material handling equipment spesial yang pergerakannya dapat diprogram. Dalam arti bisa diatur pergerakan tiap join atau sendinya. Oke, selanjutnya adalah robot ya. Jadi robot ini dia bisa diprogram itu pergerakannya, yaitu dengan cara mengatur sendi-sendinya. Ini bisa diatur di geometri. Misalnya ini di join 1 RZ, ini bisa diatur relative speed-nya dan positionnya kayak gimana gitu. Tapi di sini kita nggak terlalu concern ke properties dari robot karena kita pakainya default aja. Oke, selanjutnya ada crane.
Jadi crane ini berfungsi sebagai material handling equipment yang dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal dan memiliki posisi yang fix. Oke, kemudian adalah crane ya. Jadi crane ini adalah material handling equipment yang terbesar di model Faxim ini. Untuk propertiesnya ini juga bisa bervariasi ya. Tapi kita nggak terlalu concern di sini karena jadi kita pakai default aja gitu. Kemudian SRS vehicle, dia sebagai material handling equipment yang berfungsi menyalurkan flow item ke dalam rak. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah SRS, yaitu mesin yang berfungsi untuk menyalurkan flow item ke rak. Dan ini untuk propertiesnya default juga. Dan yang terakhir adalah dispatcher. Jadi dispatcher ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan dan alokasi sekumpulan task executor dalam beberapa port yang terhubung. Oke, lalu untuk modelnya dispatcher ini seperti ini ya. Ini nanti dia bakal dikonekin ke beberapa port dan task executor. Jadi dia fungsinya untuk mengatur alokasi dari task executor ke masing-masing port. Ini bakal kita pelajari lebih lanjut di modul ketiga. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai port connection. Di sini port connection itu ada dua, yaitu connect object dan connect center port. Untuk connect object, dia memiliki fungsi yaitu mendefinisikan rute flow item dari atau ke fixed resource. Sedangkan untuk connect center port, dia memiliki fungsi untuk menghubungkan antara objek fixed resource dengan task executor sebagai transport ataupun operator. Nah, jadi kan kita udah berhasil nih munculin masing-masing objek fixed resource dan task executor-nya, serta dengan properties yang ada. Namun masalahnya, bagaimana cara kita ngonekin masing-masing objek entah antar fixed resource dengan task executor-nya. Di sini bisa kita lihat, nah di atas ini ada connect object dan connect center port. Jadi untuk connect object, kita pencet aja di sini. Itu difungsikan untuk menyambungkan antara task executor dengan task executor yang lainnya, sehingga terbentuk rute flow item. Tinggal kita drag aja dari sini. Nah, dia muncul panah, jadi dia rutenya ke sana ya. Ini panahnya seperti ini. Cara ini kita bisa juga langsung mencet A sekaligus klik mouse. Jadi A terus kita klik di sini. Itu secara otomatis bakal kebentuk rute juga gini. Nah, kemudian ada lagi connect center port. Ini berfungsi untuk menyambungkan antara fixed resource dengan task executor-nya. Oke, jadi kita klik aja di sini. Nah, di sini bentuknya beda ya. Yang tadi kan panah. Nah, ini dia kotak doang. Selain itu kita ada shortcut-nya juga, yaitu tinggal pencet S. Pencet S sekaligus klik di operatornya ke fixed resource-nya seperti ini. Nah, ini udah connect ya. Selanjutnya adalah process time properties. Jadi di sini kita akan mendetailkan properties dari task executor, yaitu setup time dan process time. Jadi di antara kedua ini dia ada properties tambahan, yaitu use operator for setup dan number of operator. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana cara mengassign operator untuk mengoperasikan atau melakukan setup dari objek fixed resource. Jadi yang pertama kita pastikan dulu antara operator dan objek itu saling terhubung dengan koneksi center port. Di sini dia udah aman, udah kotak gini ya. Nah, misalnya kalau udah aman, terus kita buka properties dari fixed resource-nya. Kemudian kita centang nih entah use operator for setup atau for process. Di sini kita pilih use operator for process. Nah, tapi sebenarnya di sini udah aman ya, kecuali in case ternyata yang connect tuh lebih dari satu task executor. Misalnya di sini ya, ini ada dua yang connect. Bisa jadi yang satu ini dia berfungsi sebagai transporter atau material handling.
Nah, di sini kita harus tentuin dulu kira-kira operatornya dia refer ke operator yang keberapa, ke 1 atau 2, yaitu caranya kita klik down sini, lalu klik object connected to center port. Sini kita drop down lagi, dan kita pilih operator yang kita refer. Di sini yaitu operator 1, karena operator 2-nya dia sebagai transporternya. Oke, diklik. Oke. Sini kita coba jalankan. Nah, jadi operator 1 dia memiliki role sebagai operator, dan yang operator 2 sebagai transporternya. Oke, selanjutnya adalah flow properties. Di sini bagi jadi 2, yaitu output dan input. Untuk output yaitu berfungsi untuk mengatur bagaimana objek menyalurkan flow item ke objek selanjutnya. Ini dia ada 2 properties, yaitu send to port dan use transport. Kemudian input adalah mengatur bagaimana objek menarik flow item dari objek sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk mengatur flow dari objek fixed resource. Di sini kita pakai contoh separator karena dia memiliki output yang bercabang. Di sini dia outputnya ada 2 ya. Pertama, pastikan dulu separator terkoneksi dengan objek outputnya. Dia udah connect. Nah, jika udah aman, kemudian kita buka properties. Pada tab flow, nah, kita bisa pilih send to port-nya. Di sini opsinya ada macam-macam ya. Tapi yang paling relevan tuh ada 3, yaitu yang pertama first available, terus ada random, dan round robin. Untuk first available, dia menyalurkan flow item pada port yang paling available atau yang paling tidak sibuk. Kemudian random bisa dibagi lagi nih. Untuk random port dia pure random. Terus yang percentage itu dia konsepnya sama kayak yang di inter-airflow. Tapi di sini variable yang diganti adalah portnya. Untuk referring-nya sama kayak yang dibahas sebelumnya, kita buka tab general ya. Kemudian cek port 1 tuh dia di outputnya untuk port 1 refer ke Q2. Oke. Untuk yang port 1 dia adalah Q2 dan port 2 adalah Q3. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga itu round robin. Di round robin ini dia menyalurkannya secara selang-seling. Jadi yang pertama dia ke sini terus ke sini, jadi bolak-balik kayak gitu. Terus untuk yang terakhir nih kita akan menggunakan use transport. Jadi ini apabila kita ingin menggunakan text executor untuk material handlingnya. Di sini kita bisa centang aja ya. Misal yang connect tuh ada lebih dari 1, kita harus referring operator yang kita gunakan tuh yang mana. Pakai object connected to center port. Di sini kita pilih operator 1. Kayak gitu. Nah, misalnya nih modelnya udah jadi dan udah connect semua. Sekarang step yang bakal kita lakuin adalah nge-run model. Jadi untuk nge-run nih gampang banget ya. Kita tinggal klik run di sini. Oke, ini udah jalan ya. Terus di sini ada stop juga, itu untuk menghentikan modelnya. Nah, dia langsung berhenti kan. Terus bisa juga kita reset. Jadi ini untuk mengembalikan model ke awal lagi, ke detik ke-0. Misalnya ini detik ke-50, kita reset. Nah, dia balik lagi ke detik ke-0. Selanjutnya juga ada step ya. Jadi step ini digunakan untuk melakukan skip ke event berikutnya. Nah, kayak gitu. Terus waktu nge-run ini kita juga bisa ngatur run speed-nya. Tinggal digeser-geser gini, dia bisa langsung jadi cepat kayak gitu. Terus di sini runtime-nya juga bisa kita atur. Misalnya ya, ini kita pilih antara durasinya atau kita pakai tanggal.
Jadi yang pertama kita pencet stop time. Kalau durasi kita definisikan berapa second kayak gitu. Misal 3000. Oke. Nah, di sini udah keset ya. Dia ngerun dari detik ke 0 sampai ke detik 3000. Sini kita run. Dia jalan ya sampai ini masih ke detik 1000. Nah, ini ngerunnya udah selesai. Di sini kita juga bisa ngecek output dari masing-masing prosesor ataupun di racknya. Untuk rack di sini kita bisa lihat ya. Di sini inputnya ada 76 item ya. Terus untuk prosesor kita lihat di sini outputnya ada 226. Untuk yang di combinernya di sini outputnya 154 dan inputnya 155. Selanjutnya kita akan coba menggunakan date and time. Sini kita set jam 12. Nah, ini udah keset ya, mulainya tuh dari jam 8 sampai jam 12.50. Sekitaran di sini. Nah, ini udah selesai. Kita cek outputnya. Kalau input di sini dia 460 ya. Sini outputnya 921 dan di sini 1346. Oke, jadi kayak gitu caranya.